ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Satu hal yang menjadi kerinduan kami hanya menyenangkan Engkau, karena Engkau satu-satunya tujuan kami ada di tempat ini. Karena kami tahu ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, segala hal dalam hidup kami selesai. Dan ini ekspresi kasih kepadamu. Kami mau beri hati kami untuk kami menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
sampai telinga kita mendengar yang tak mungkin bagiku semua mungkin, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau menjawab hidupku.
dalam hidup kami. Mari yang mau lebih lagi bersuka cita sama-sama katakan amin. Amin. Semua bersuka cita. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Katakan
Shalom, berikut kami sampaikan informasi gereja yang kami rangkum dalam Bethany News. Menara doa setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Sesi pertama pukul 10 sampai 12, dilanjutkan sesi kedua pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. FA Grow 3000, Rumah Doa, Rumah Mukjizat, dan Rumah Kabar Baik. Sebuah media yang berguna untuk memecahkan roti dan berbagi berkat rohani, dengan tujuan membangun kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Dapatkan informasi FA di Warta Jemaat Mingguan atau dengan menghubungi Sekretariat Gereja. Sekolah Orientasi Melayani, sebuah media untuk mendapatkan pengetahuan lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Diadakan setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi para jemaat dan pelayan yang melayani pada ibadah raya Minggu, jangan lewatkan doa Pondok Daud pada hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Gerbang Indah Ministry adalah sebuah pelayanan beasiswa bagi putra-putri hamba Tuhan, terutama di pedesaan, yang menempuh pendidikan di SMP, SMA, dan sekolah teologia. Mari ambil kesempatan dalam pelayanan ini. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Dia, Ibu Devi, atau Sekretariat Gereja. Bagi segenap pendoa, mari kita dukung misi gereja melalui doa pergerakan misi setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya hari Minggu diadakan 2 kali. Ibadah raya pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ibadah tunas remaja dan Golden Kids. Ibadah sore pukul 18 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ibadah Golden Kids. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berhalangan hadir beribadah hari Minggu, Anda masih bisa mendapatkan kesempatan beribadah secara streaming. Link streaming akan dibagikan dalam WhatsApp grup Bethany Fellowship. Dukung dan doakan pembangunan Bukit Doa Hebron yang akan berfungsi sebagai rumah retreat, wedding chapel, dan sekolah tinggi teologi Galilea Magelang, yang bertempat di lokasi 4.100 meter persegi di Kebun Agung Bandungan, Kabupaten Magelang. Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang membuka pendaftaran siswa baru. Bagi hamba Tuhan yang melayani lebih dari 5 tahun, Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang menyediakan beasiswa. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat Gereja. Gembala, staf, dan segenap pelayan Bethany Home mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan, disediakan amplop dan kotak persembahan di lantai 1. Tersedia juga kode QR di atas kotak persembahan dan di dalam warta jemaat apabila Bapak, Ibu, dan Saudara menghendaki persembahan dengan metode digital. Teman-teman, jangan lupa ikut ibadah tunas remaja setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bethany News. Informasi lebih lanjut silakan melihat ke warta jemaat atau dengan menghubungi Sekretariat Gereja atau WhatsApp grup Bethany Fellowship. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. You. Look at your eyes.
Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything, the universe, and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Engkau memberikan jawaban atas setiap pertanyaan dalam hidup kami. Setiap kami mengalami kelepasan, kebebasan, karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap
saudara izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Berdoa ini bercakap-cakap dengan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Dia sanggup menyelesaikan masalahmu. Mari mulai bercakap-cakap dengan Tuhan dan sembah Dia. Mulai sembah Dia, mulai sembah Dia, mulai sembah Dia. Setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini. Sebagaimana bangsa kami merayakan kemerdekaan, demikian juga kami mau mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Bukan hanya merdeka dari penjajahan Belanda, tapi merdeka dari dosa, merdeka dari cara berpikir kami yang lama, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran hidup. Dan kami menjadi orang-orang yang sanggup memerdekakan orang lain, memperkenalkan orang lain kepada Kristus, sampai setiap lutut bertelur dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali, bahkan yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Haleluya.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Jadi kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan saudara. Silakan duduk saudara. Salam saudara. Apa kabar saudara? Ya, saya berharap saudara bisa keluar dari ketakutan, ya, kekhawatiran, karena banyak hari-hari ini berita-berita yang kita dengar, ya, jantungnya tergantung berapa korban COVID naik, sesak nafasnya begitu dengar korban COVID naik sama sesak, saudara. Tapi mari kita akan belajar, saudara. Sebagaimana tema yang sudah saudara terima di brosur maupun info di grup WA, itu adalah tulus dan murni. Ya. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama. Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Ya. Dia menyatakan dengan kejujuran dan keterbukaan. Saudara tahu bahwa keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Kita akan perhatikan di ayat yang pertama ini. Di sini dikatakan begini: sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hati. Saudara, Tuhan itu baik, tapi bagi orang yang tulus hati dan bagi orang yang bersih hatinya. Berarti saudara, kalau kita menemukan orang tidak mengalami kebaikan kita, yang salah itu bukan Tuhan. Berarti harus introspeksi, apakah dia orang yang tulus hatinya atau tidak? Apakah dia seorang yang bersih hatinya atau tidak? Kalau mungkin dia orang yang tulus, orang bersih hati, ya, hatinya bersih, mungkin ini sedang dalam proses ujian. Saya sering kali menyampaikan bahwa tempat yang terendah itu dalam hidup kita ini adalah tempat yang baik untuk menguji hati setiap orang. Dan ketika berada di tempat yang rendah, kita lulus ujian, maka Tuhan akan meninggikannya. Kita lihat saudara, karena betapa pentingnya hati. Jadi kalau saudara punya rumah dan bocor, itu jangan tengok ke tetangga sebelah, tapi temukan di dalam rumah saudara, adakah genteng yang bocor. Bukan salah tetangga saudara, bukan salah situasi, bukan salah hujan, tapi saudara perlu memperbaiki genteng saudara. Demikian juga bicara tentang hati. Kenapa tidak mengalami hal yang baik dalam hidup? Mari kita tengok hati kita. Amin. Kita tengok hati kita. Kita buka di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Di situ dikatakan begini. Dari ayat yang ke-22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi betapa pentingnya menjaga hati untuk tetap bersih, tetap murni, untuk tetap tulus. Kenapa saudara? Karena di sini dikatakan dari hati itu terpancar kehidupan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, ya, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi jalan hidup mau baik atau tidak, mau menerima semua yang baik atau tidak, itu dimulai dari hati. Kemudian terjemahan yang berbeda lagi dalam terjemahan
Ya, terjemahan lama dikatakan, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Saudara memelihara hati saudara, mestinya jauh melebihi dari segala yang patut saudara pelihara. Jangan sampai saudara memelihara memelihara alis saudara itu lebih, ya, lebih investasinya lebih daripada memelihara hati. Memelihara bibir saudara, pakai dibelikan lipstik segala. Memelihara kuku saudara, memelihara rambut saudara, seminggu sekali masuk salon. Tapi bagaimana dengan hati? Apa yang saudara sudah investasikan untuk menjaga hati? Bukankah firman Tuhan berkata, dengan apakah orang muda menjaga hatinya? Yaitu dengan firman. Berapa banyak saudara investasi membaca firman Tuhan? Banyak orang lebih menginvestasikan waktunya untuk perutnya, bukan untuk hatinya. Makan satu hari 3 kali, ngemilnya berkali-kali, total 2 jam untuk makan. Saudara, investasi buat hati berapa? Karena saudara, banyak orang tidak melihat pentingnya hati. Bahkan banyak orang memelihara sakit hati. Makanya ada orang sampai kanker hati. Padahal dari dalam hati ini terpancar segala mata air. Kemudian di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang versi yang lain dikatakan, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidup. Apa yang kita pikirkan ini saudara, ini sesuatu yang terpancar ya. Dari dalam, dari hati. Kemudian ini yang akan mengendalikan. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan, dari dalam hati dimulainya kehidupan. Makanya pentingnya saudara menjaga hati, sebagaimana Amsal pasal 4 ayat 23 ini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya tidak yakin kalau orang itu ngomongnya jelek hatinya baik. Karena apa? Apa yang dia omong dari dalam. Tapi ada orang berkata, aku ini omonganku elek tapi hatiku apik. Bocai. Ya. Bocai itu apa? Ya, sia-sia percuma itu. Itu hanya untuk menutupi dirinya sendiri, saudara. Karena sesuatu yang terpancar keluar itu dari dalam hati, saudara. Makanya di dalam Mazmur 73 ini, saudara, pentingnya menjaga hati untuk tetap tulus dan murni, pure, saudara. Orang yang murni hatinya itu tidak ada agenda. Kan saudara, orang itu datang murni hati atau tidak itu bisa terasa. Apalagi ada ibu-ibu di sini kan banyak punya anak perempuan. Kalau ada laki-laki datang, cowok datang, saudara kan pasti ngerasa sih, cowok ini mau cari bertamu murni atau ingin menemui anakku perempuan. Tapi ada ibu-ibu itu yang nggak peka, saudara. Malah dari awal sampai akhir ditemuin, saudara. Iya kan? Wah, ini yang cowok ini sudah kukur-kukur, mau pura-pura ke kamar mandi dan sebagainya. Karena begini, saudara bisa ngerti hati seseorang itu. Tidak perlu saudara itu tanya. Itu saudara. Sama seperti begini. Kalau saudara disajikan minuman,
dan minuman itu rasanya manis. Saudara tidak perlu tanya, ini pakai gula ya? Itu wong Jawa, saudara. Apa namanya? Basa basi. Itu hatinya nggak murni, saudara, nggak bersih orang ini. Basa basi. Sudah tahu rasa manis, tanya, ini pakai gula ya? Ini saudara. Tetapi ada saudara, ada kan, karena mungkin saking manisnya, ya ini nyemoni kalau dalam bahasa Jawa. Wah, ini tehnya manis ya karena di sini dekat pabrik gula. Ya ini saudara. Tapi orang malah kesan, oh masih kurang ya? Ya gitu. Masih kurang manis ya. Makanya pentingnya menjaga hati, saudara. Orang itu dilihat Tuhan itu hati. Kita bisa melihat orang lain karena melayani itu sebenarnya masalah orang itu di hati. Kecewa, sakit hati, pahit hati, ya, sombong, tinggi hati. Itu sebenarnya kita bisa ngerasa, saudara. Sama seperti gini, saudara. Kalau di tetangga ini, saudara, kita kan nggak perlu melihat datangi ke tetangga lagi masak apa. Tiba-tiba dia streng gitu. Wah, ini ya, bau terasi, ya, saudara. Atau ikan laut, ikan, ya, bau goreng ikan. Saudara nggak perlu cek semua itu. Kita langsung tahu, ini tetangga lagi masak ikan di situ. Makanya saudara begini, contohnya begini. Saudara dengan sebelah saudara kan tahu pakai minyak wangi atau tidak pakai. Ini kok sebelahku baunya kecut. Nah, saudara nggak perlu tanya terus kamu nggak pakai minyak wangi ya. Saudara dibatin aja ini orang nggak pakai minyak wangi. Gitu, kecutnya. Gitu. Jadi sama seperti sebenarnya saudara untuk mengetahui hati seseorang itu nggak perlu ngomong. Kita ini bisa ngerasa. Makanya kemarin ya waktu song saya nguji anak-anak. Kenapa? Bisa nggak melayani orang? Kalau hal yang sederhana saja nggak tahu, tidak mungkin bisa melayani orang. Contoh saya tanya, ketika tak kasih minum, tak kasih garam, bagaimana cara kamu tahu? Padahal garam itu kan larut ke dalam air sama seperti gula. Kan nggak tahu. Harus diminum. Begitu diminum, tidak lihat garamnya, tapi dengan mengecap rasa garam itu. Wah, ini saya dikasih garam. Gitu. Jadi seperti itu, saudara. Kalau saudara hal-hal yang sederhana, yang nyata-nyata jasmani yang kelihatan, saudara tidak bisa melihat. Bagaimana dengan melayani hal yang rohani, saudara? Makanya Paulus menekankan apa? Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, aku memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, tapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau saudara yang kelihatan saja tidak bisa lihat, bagaimana melihat yang tidak kelihatan? Ini saudara. Makanya pentingnya menjaga hati untuk tetap tulus dan murni, saudara, dan bersih. Itu supaya kita ini bisa peka dengan sebelah. Ketika kita melayani, ketika hati kita murni dan tulus, itu kayak cermin yang bersih, bisa melihat pantulan sebelahnya, saudara. Karena apa, saudara? Hati ini kan cermin. Ya, dari hati kita bisa melihat sebelah. Oh, ini roh Cina. Oh, ini roh kikir. Ini apa namanya, cinta uang. Itu ngerasa, saudara. Sama seperti ketika tetangga itu goreng ikan asin, kita bau. Saya kasih tahu. Oh, ini orangnya setengah hati. Ini orangnya sungguh-sungguh. Tahu, saudara. Makanya penting melayani, hidup di dalam Tuhan. Itu pentingnya menjaga hati untuk supaya tetap tulus dan murni. Makanya di sini, saudara, kalau saudara ingin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, gampang.
jaga hati saudara untuk tetap tulus dan murni. Amin. Saudara mau jaga hati saudara? Ini saudara. Kita melihat bagaimana Asaf itu menceritakan. Dia seorang pemazmur, tetapi dia bukan seorang yang sempurna. Dia orang yang jujur hatinya. Dia mengungkapkan di ayat yang kedua ini, dia berkata, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kok dia terpeleset apa, tergelincir apa saudara? Ini saudara respon yang salah, yaitu cemburu. Di sini di ayat 3 dikatakan sebab aku cemburu. Ini saudara, dia benar, aku hampir cemburu dengan, aku hampir berespon salah. Kepada siapa saudara? Kepada pembual-pembual. Orang ngomong begini. Orang kalau saya sering kali ngukur nilainya orang kalau sudah membual tak ukur ini dalam. Karena saya ingat kisahnya Raja Israel. Begitu ada utusan dari Babel, dia pamer semua harta kekayaan, dan seorang nabi langsung datang. Semua yang kau perlihatkan akan diangkut ke Babel, dan itu terjadi. Kemudian yang kedua, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, ini kan salah paham. Mujur sepertinya orang fasik. Jadi cemburu terhadap kemujuran orang-orang fasik. Iya, bahkan di sini dikatakan sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi yang pertama cemburu kepada pembual-pembual. Yang kedua cemburu melihat kemujuran orang fasik. Ini seringkali banyak orang Kristen ini salah paham. Orang berpikir kalau hartanya banyak itu diberkati Tuhan. Saudara, bedakan antara berkat dengan hasil jerih payah. Bedakan antara berkat dengan upah. Upah itu hukum yang berlaku secara universal. Hasil kerja keras. Ini berbeda dengan berkat, saudara. Berkat itu datang karena hikmat Tuhan. Dan saya diajari, saudara, hikmat. Saya sekian tahun, saudara, saya tidak tahu bahwa Tuhan itu kasih hikmat ketika ada seorang menawarkan tanah. Dan waktu itu saya ada berkat, ya. Kemudian harganya murah waktu itu, karena prinsipnya menolong. Tapi tidak tahu waktu itu orientasi membeli itu karena ingin menolong dia, karena anak istrinya mau wisuda tidak punya uang. Dan apa saudara? Ternyata itu pijakan supaya saya melakukan di kemudian hari untuk menyelesaikan masalah. Dan ternyata betul, saudara. Sekian tahun kemudian, dalam kondisi pandemi ini saya, ruko ini nggak lunas, setiap hari di bank dan sebagainya. Saya berdoa supaya laku terjual. Ternyata ngalami pelipat gandaan harga. Nah, itulah berkat, saudara. Saya tidak bekerja jerih payah, tidak. Saya pernah mau berjerih payah jualan apa? Buat ini jainal jadul situ. Bangkrut, saudara. Nanam jahe. Saudara bangun gereja contohnya, kalau kita ini tajak jualan sate, istri saya sampai bau sate, nggak akan selesai. Itu jerih payah. Makanya saya mulai mengerti berkat dengan jerih lelah. Kapan hari sebelum meninggal Pak Alek pernah kesaksian ketika Zoom dia tahun 97 Krismon itu atap nginden ini
belum di atap itu. Padahal atapnya itu harganya 10M sudah. Atapnya itu. Dia dapat pinjaman dari COB 1 juta US dollar. Waktu itu dolar harganya baru 3.500 per dolar. Begitu tahun 98 sudah, itu dolar naik melejit 17.500. Dia dapat, akhirnya dia lepas atap jadi. Itu hikmah, bukan jerih payah. Makanya firman Tuhan itu benar, jerih payah itu tidak menambahi, ya kan? Itu berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Saya ini juga dulu saya juga nyesel, kenapa? Tapi mungkin seandainya saya kaya nggak jadi hamba Tuhan sudah. Maksudnya pulang dari Kalimantan itu sebelumnya banyak dapat uang sudah. Saya investasikan di berlian, di emas itu. Saya simpan kayak orang zaman mbah-mbah saya. Padahal saya itu sudah dapat impresi mendengar kamu simpan di dolar. Loh, karena ini saudara gaptek nih zaman sekarang kurang ngerti bagaimana cara nyimpan dalam dolar. Tidak saya lakukan, saya tidak pernah tahu kalau dolar dari 3.500 bisa melejit sampai 15. Itu. Ya, seandainya terjadi saudara, wah saya itu lipat-lipat saudara. Waktu itu punya ratusan juta saudara. Ya tidak, akhirnya mungkin bisa jadi nggak sekolah Alkitab saudara. Tapi saya ngerti bedakan hikmat dengan jerih payah. Mari kita lihat saudara, karena memang banyak orang masih banyak yang salah paham, sehingga banyak orang Kristen itu terjerat, sehingga lemas. Dia tidak pelayanan, dia diberkati. Ya, aku pelayanan malah kayak begini, mikul salib setiap hari. Ini banyak orang Kristen jadi salah paham, karena selalu ukuran orang diberkati itu adalah materi. Salah besar, saudara. Perlu dicek materinya dapat dari mana, dari jerih payah atau dari berkat. Makanya saudara, kita belajar dari Asaf ini yang hampir tergelincir. Dia berkata apa? Dikatakan ayat yang ke-6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegumukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ini bahaya saudara. Makanya hal yang pertama saudara dari Mazmur 73 ini godaan iri ya. Dan ya pemazmur mengungkapkan bagaimana itu hampir tergelincir karena apa? Karena ini godaan iri hati dan respon salah terhadap kemakmuran orang fasik. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ini, jemaat di Efesus itu ditegur Tuhan karena kehilangan kasih yang ulang-ulang. Dari mana? Karena pengajaran. Tersesat karena pengajarannya siapa? Nikolaus. Siapakah Nikolaus? Dia latar belakangnya adalah satu dari 7 diaken di Yerusalem yang pengajaran sampai menyebar ke Asia Kecil. Karena kalau orang jadi diaken saudara, itu orang yang secara finansial, secara materi ini sudah tidak pusing. Ya. Tetapi yang jadi masalah dia mengajarkan, ya, dan akhirnya membuat orang-orang ini kehilangan kasih mula-mula. Makanya orang, karena terus orientasinya adalah uang. Karena dia pikir aku ingin menunjukkan aku ini diberkati dengan cara apa? Memiliki uang. Sehingga karena cinta uang itu dia bekerja keras. Dia tidak lagi peduli dengan pelayanan, tidak peduli dengan ibadah. Maka ditegur Tuhan dan dia tidak mau respon benar jemaat itu sudah.
dihajar dengan gempa bumi dan tsunami, saudara. Maka kota Efesus itu mengalami pendangkalan 11 km. Saya kemarin virtual tour dengan teman-teman yang ada di Turki. Ada 2 batuan sedang di Turki. Saya 10 tahun yang lalu pernah sana. Makanya next, saudara, kalau pandemi sudah selesai, kita akan ke Turki. Supaya ngerti, saudara, teguran Tuhan itu nyata. Tapi kalau sudah ditegur dengan masalah, waduh, banyak orang akhirnya apa? Aduh, nyesal. Makanya saudara belajar dari Asaf ini, bagaimana dia sempat berespon salah terhadap kemakmuran orang-orang fasik. Karena apa? Nggak ngerti, nggak paham, saudara. Sehingga ukuran orang Kristen materi. Kalau kita tidak pernah belajar seperti Paulus mencukupkan diri dengan apa yang ada, saudara. Saudara, kita ini perlu membangun potensi yang ada di dalam. Memang, saudara, materi ini penting. Perlu, bukan terpenting. Saudara, semua kita membutuhkan uang. Tapi, saudara, bagaimana cara mendapatkan itu yang terpenting. Bukan masalah memiliki atau tidak memiliki uang. Lebih baik kita ini nggak memiliki uang, tapi sebagai orang yang jujur dan tulus, daripada memiliki uang tapi hasil rampasan dan kejahatan. Yang kedua, saudara, kita akan melihat bagaimana Asaf ini membebaskan diri dari iri hati. Saya tidak percaya di antara saudara belum pernah iri hati. Kalau mungkin ada saudara yang belum pernah ngalami iri hati atau cemburu, bisa angkat tangan, saudara. Mbak Upi, pernah iri hati? Oh iya, saya pikir mau angkat tangan. Ya, puji Tuhan, saudara. Saudara, penting bagaimana keluar dari jerat ini. Ya. Jangan sampai kita ini terperosok atau hidup dengan apa? Sakit hati dari tahun ke tahun dipelihara, iri hati dipelihara terus menerus. Tapi penting belajar bagaimana keluar dari iri hati. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke berapa ini, 21 ya. Dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Jadi mulai terasa. Itu kalau sudah kena apa? Akibat. Nah, makanya orang sakit itu biasanya 90% itu karena psikosomatis, karena pikiran. Makanya dari hati ini kalau dijaga, saudara, mesti sehat, saudara. Karena dikatakan dari hatimu terpancar kehidupan. Gelap dan terang itu dari hati. Makanya saudara, kalau kita itu mengalami sakit, ini sebenarnya teguran, saudara. Jadi bagaimana kita ini berespon itu yang paling penting. Teguran. Karena saudara, pemazmur ini berkata ketika. Nah ini penting, saudara. So, banyak orang itu mengalami kata ketika, tapi ya isi going saja, masa bodoh dengan hidupnya. Coba saudara, ketika saudara mengalami kata ketika ini, coba mulai berespon, mulai introspeksi, apa yang salah dalam diriku, apa hubunganku dengan Tuhan, apa hubunganku dengan orang lain, apakah prioritasku salah dalam hidupku. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku didekat. Saudara, ketika di hadapan Tuhan tuh gak ngerti, situasi pun tidak bisa nangkep. Ini maksud Tuhan begini, ini maunya Tuhan dalam hidupku begini. Apa sih yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Jadi orang dungu, gak ngerti. Nah ini saudara, dungu itu lebih parah dari bodoh, saudara. Jadi nggak ngerti,
Makanya saudara, pandemi ini saudara harusnya menjadi pematik untuk mengerti, untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukannya malah dulu malah saudara menyembunyikan diri, saudara. Ini saudara, masalah, situasi, keadaan itu mestinya diresponi sebagai pematik. Sama seperti Asaf ini. Dia berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Nah ini, orang dekat Tuhan kok tidak mudeng-mudeng, tidak ngerti. Ini kan sudah, makanya mesti belajar. Dia membuat keputusan apa? Tetapi aku tetap di dekat. Untuk konsisten itu memang itu bayar harga. Ya. Banyak orang mengaku pendoa tetapi tidak konsisten menjadi pendoa. Banyak orang pelayanan tidak konsisten pelayanan. Karena apa saudara? Karena tadi pemahaman yang salah. Makanya kalau belajar firman, membaca itu secara utuh. Jangan baca pendahuluannya, baca yang enak-enak saja. Coba belajar memahami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bagaimana kesudahan orang fasik, bagaimana kesudahan orang benar, sekalipun mikul salib setiap hari. Di sini dikatakan, tetapi aku tetap di dekat. Ini kesetiaan, bicara kesetiaan, kata tetap. Bicara konsisten. Bicara tentang kesabaran menantikan Tuhan. Makanya saudara, kesetiaan itu batasnya di kematian. Saya ngikutin Pak Alex sampai beliau dipanggil Tuhan. Saya mengikuti Pak Leo sampai Pak Leo dipanggil Tuhan. Ya. Saya bisa menyelesaikan pesan Pak Petrus Agung. Ikut orang yang mengikut Tuhan dan tetap. Saya bukan hanya double, triple, makanya saya bisa bersuka cita. Saya bersyukur bukan karena saya dapat materi indah. Saya bisa menyelesaikan kebenaran, menyelesaikan firman dalam hidup. Itu membuat saya mengalami joy, sukacita. Makanya saudara, untuk bisa konsisten itu bayar harga. Coba saudara, kalau dalam bahasa Jawa ini, dalam bahasa Jawa itu ada satu pernyataan ya, ada nasihat. Ati lati pakarti itu nyawiji. Nah, ini susah. Hati, lidah, tindakan itu satu. Hatinya mau mengembara kemana-mana, mulutnya ngalor ke sana-sana, kakinya bingung, saudara. Ati, lati, pakarti itu nyawiji. Ya ini saudara. Jadi kalau khotbah di gereja Jawa, ati, lati, pakarti, nyawiji. Nah ini jika dia berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Orang itu kalau semua baik ya. Saudara nggak belajar sesuatu tentang kesetiaan. Karena orang setia itu diuji dengan kata sekalipun. Ngikut orang yang sedang sukses, sedang berhasil, gampang. Tapi ikut orang dalam segala situasi itu tidak mudah. Mari kita lihat di sini, saudara. Tuhan itu memperhatikan orang yang setia. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Asaf menceritakan ketika aku di dekat Tuhan, dia pegang tanganku, dia baru tuntun. Banyak orang Tuhan tuntun tanganku, tapi tangannya tidak dikasihkan. Lu gimana mau nuntun? Nyanyi gampang. Peganglah tanganku Roh Kudus,
tapi tangannya saudara tidak diberikan. Gimana? Ya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Banyak orang itu dia suka dinasihati. Pengennya aku sudah tahu. Orang yang sombong seperti ini tidak akan mengalami kebaikan dulu. Makanya di som itu, saya berkali-kali, saya tidak peduli, pokoknya sampai ngerti. Nggak selesai nggak apa-apa, setahun nggak selesai nggak apa-apa. Kenapa? Sampai orang itu ngerti. Yang penting itu kan ngerti, saudara, bukan dungu. Di sini pemazmur berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Orang yang rendah hati, ya, orang mau dituntun Tuhan itu akan diangkat ke dalam kemuliaan. Ini luar biasa, saudara. Makanya pengalaman dengan Tuhan, ya, ini harus dialami supaya bisa menceritakan kepada orang lain. Aku ini begini. Proses. Saya dulu di dalam kamar saya itu bisa menulis satu kata-kata mutiara. Tapak roda berdadi bukan merupakan tambang emas. Ya, makanya saya sering punya pengalaman pribadi. Maka sekarang saya ingin punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, kita akan lihat poin yang ketiga ini, yang terakhir adalah akhir yang mengerikan dari orang-orang fasik. Kita lihat di dalam ayat 16 tadi. Ayat 16 sampai 20. Ya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara tidak bisa jelas melihat akhir dari hidup seseorang kalau saudara itu tidak masuk di hadirat Tuhan. Makanya pentingnya membangun misbah, masuk hadirat Tuhan supaya ngerti. Supaya Tuhan itu menjelaskan, mengajarkan awal sampai akhir. Makanya saudara, mari kita belajar masuk hadirat Tuhan. Sama seperti pemazmur. Ya. Dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Ini penting. Supaya nggak salah paham itu. Tahu itu penting. Banyak orang membiarkan diri salah paham terus. Membiarkan dirinya, saudara, iri hati terus. Makanya kenapa saudara, Tuhan membawa saya bisa dekat dengan beberapa hamba Tuhan. Ini namanya hamba Tuhan. Semakin tinggi seseorang itu, semakin banyak yang orang lain tidak bisa kenal. Siapapun itu, saudara. Makanya saya mau kenal Anda. Karena kalau tidak kenal ya tidak sayang. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Kalau orang itu melihat hanya di luar saja, sulit melihat orang. Makanya harus melihat dengan mata rohani. Jangan lihat mata jasmani. Makanya tadi pemazmur berkata, ya, kok orang-orang fasik itu kok gemuk-gemuk, ya kan? Kelihatannya kok enak, nggak pernah ngalami susah. Nah, itu karena melihat dengan mata jasmani. Padahal gemuk ini adalah apa? Karena itu dikerutuki banyak penyakit, saudara. Kalau kecil dikasih banyak penyakit nggak muat, karena gemuk muat, saudara. Makanya saudara harus bisa ngerti apa yang dikatakan, ya. Begitu asap itu masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan. Makanya akhirnya dikasih tahu, engkau akan lihat kesudahan orang. Endingnya tahu. Makanya di dalam pengkhotbah berkata, lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta.
Karena di rumah duka itu kesudahan segala sesuatu. Endingnya. Saudara ingat? Ya. Kita lihat ayat 18 ya. Sesungguhnya, kita ngerti, di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi kalau nggak mudah baca firman, banyak orang yang nggak ngerti. Dia pikir kalau orang kaya diberkati Tuhan. Kita harus ngerti dari mana dia dapatkan. Karena iblis pun nawari Tuhan Yesus, kalau engkau sujud menyembah aku, semuanya akan kuberikan padamu. Jangan salah paham. Karena mereka pemazmur baru ngerti asapnya. Dia ngerti sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Kalau nggak dibawa ke tempat tinggi, jatuh nggak hancur, saudara. Tapi begitu dibawa naik, saudara, tambah sombong, jatuh hancur. Nah, kalau hanya di sini jatuh kan tidak apa-apa, paling keseleo, saudara. Jatuh tapi tidak tinggi-tinggi. Ini saudara, orang fasik itu dibawa naik, jatuh hancur. Lihat peristiwa Menara Babel itu. Wah, mulai pelan-pelan dan dihancurkan sama Tuhan. Begitu sudah tinggi, orang-orang pada di atas itu dikacaukan, dirobohkan, hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Makanya saya selalu berkata di tempat-tempat bencana, tidak pernah ada bencana tanpa terkait hati manusia. Entah itu di Aceh, entah itu di Padang, entah itu di Sulawesi Tengah. Itu terkait dengan hati manusia. Dikatakan apa saudara? Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupah mereka kau pandang. Begitu Asap tahu, dia kayak mimpi. Wah, kayak bangun dari tidur. Wah, hampir aku tergelincir. Makanya di ayat yang pertama ini kan dia sudah menjelaskan. Ayat kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terbelasan. Nyaris aku tergelincir. Tergelincir apa? Tergelincir salah paham. Tergelincir cemburu. Makanya dia langsung masuk hadirat. Banyak orang itu akhirnya apa? Kenapa banyak orang itu bahasa Jawanya itu apa ya? Menjilat orang kaya. Karena ini orang-orang yang salah paham, saudara. Karena dia pikir nih kalau orang kaya ini murah hati. Orang kaya itu diberkati Tuhan. Naik. Kaya ini sudah beda dengan diberkati. Jadi dalam sekejap. Makanya saudara, daerah-daerah bencana itu selalu ada cerita namanya kecongkaan, kesombongan. Ada cerita-cerita mereka orang yang sadis, orang-orang yang jahat daerah itu. Orang-orang yang menganiaya orang benar. Itu pasti tersisa cerita-cerita itu. Karena itu tidak pernah ada bencana itu tanpa terkait hati manusia yang congkak, yang sombong. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita respon benar untuk segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Karena Tuhan hanya mau kita itu memiliki hati yang tulus dan murni. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan satu pujian ya, dari ayat 25 sampai ayat 27. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita akan pujian. Tanpa terkecuali, setiap saudara pasti pernah mengalami hampir salah paham. Mungkin saudara sering mengalami salah paham atau pernah, tapi mari jangan berlarut-larut masuk dalam hidup kita selesai dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjelekkan mata kita untuk melihat dengan jelas apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan di balik itu semua. Kita belajar dari pemazmur ini, dia tetap membuat sebuah keputusan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan, supaya dapat menceritakan pengalamanku dengan Tuhan, supaya aku dapat menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Haleluya. Mari kita nyanyi. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ikuti, yang ku ikuti.
bisa mau berdoa buat saudara. Yang pertama bagi saudara yang mengalami kesalahpahaman dengan Tuhan. Dan yang kedua buat saudara yang mau memelihara hati untuk tetap tulus dan murni. Mari saudara angkat tanganmu kalau itu saudara. Semua berdoa buat saudara. Biar Tuhan melihat dan menilai sampai kedalaman hatimu, menilai kerinduanmu untuk memilih hati yang tulus dan murni, untuk dibebaskan dari iri hati, dari cemburu terhadap orang-orang fasik, dari kesalahpahaman. Oh sinahatakana masih Gimadona haseneme temenaya labatarasi. Kalau itu saudara sudah bisa angkat tangan saudara. Sebab tanpa Tuhan saudara tidak bisa memelihara hati saudara untuk tetap bersih, untuk tetap murni, untuk tetap tulus. Mari harapkan Tuhan menolong saudara malam ini. Haleluya, yang mau didoakan dengan tangan saudara sama berdoa. Bapakku melihat setiap kerendahan hati mereka, kerinduan mereka untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, untuk mempertahankan hati yang tulus dan murni, untuk mengalami kemerdekaan dari kecemburuan dan iri hati. Maka sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, memerdekakan dari setiap ikatan dan setiap beban. Ibrene hasutu makasih. Hekraba sandara basikiri. Kunaya laba haseneme kotakana masikiri tikiana. Saudara, apa yang kau putuskan hari ini, seperti yang Tuhan janjikan, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Maka sekarang belas kasihan Tuhan turun atas Tuhan mengembalikan semua hal. Tuhan membebaskan engkau, memerdekakan engkau, melepaskan engkau dari berat-berat. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetaplah berdoa buat bangsa negeri kita. 75 tahun Indonesia merdeka, tapi belum semua orang mengalami kemerdekaan. Maka malam hari ini kita sepakat minta anugerah Tuhan, supaya anugerah keselamatan, hujan pertobatan dicurahkan atas negeri ini, sehingga setiap suku bangsa, setiap pulau-pulau
mereka boleh mengalami kemerdekaan. Karena mereka menerima anugerah keselamatan sebagaimana Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi negara, para menteri, anggota DPR, DPRD, provinsi dan kota dan kabupaten, TNI Polri, dan juga para pejabat tinggi dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati, berikan roh hikmat, berikan pengertian, supaya mereka dengan tulus hati hidup benar untuk melayani masyarakat sebagai pejabat-pejabat di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para medis, dokter yang saat-saat ini sedang menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat, anugerah, dan juga ketulusan hati supaya mereka melakukannya dengan tulus, sehingga apapun yang mereka korbankan, kami percaya Tuhan memperhitungkan bagi anak-anak mereka, bahkan bagi generasi-generasi mereka. Orang-orang yang kehilangan keluarga, Tuhan hiburkan, bahkan melewati setiap masalah, melewati pandemi ini. Banyak orang yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berhenti untuk salah paham, berhenti untuk salah paham dengan keadaan, dengan situasi, berhenti untuk cemburu dan iri hati, sehingga kami menjadi orang-orang yang boleh berdiri menjadi rumah doa bagi segala bangsa, menjadi rumah mujizat. Karena kami percaya setiap persoalan yang kami alami itu menjadi pijakan kami untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan, sehingga kami dapat menceritakan kepada semua orang bagaimana Tuhan turun bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, dan kami menjadi rumah kabar baik bagi semua orang, sampai setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan seperti yang Tuhan janjikan, satu orang percaya, seisi rumah kami diselamatkan. Maka Tuhan pakai setiap pribadi, lepas pribadi, menjadi alat bagi Tuhan, bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami pulang, dan kami membawa korban syukur dan persembahan kami, Tuhan berkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang melimpahi engkau dengan segala berkat dan kebaikan bagimu. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel, digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan, dan berkemenangan. Jangan seorang pun menjadi takut, tawar hati, dan gentar, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang percaya diberkati dan rindu menjadi berkat dan saksi. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara.